Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, dari mana asal kecerdasan manusia? Apakah kecerdasan hanya soal IQ dan logika, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dalam Islam, Al-Quran tidak memisahkan antara sains, akal, dan fitrah manusia. Justru Al-Quran menjadikan pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah. Video ini akan membahas bagaimana Al-Quran memandang kecerdasan dan pengetahuan dalam perspektif fitrah manusia. Pertama, fitrah manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu potensi bawaan yang suci dan siap menerima kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Ar-Ram ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah ini mencakup kemampuan berpikir, kecenderungan mencari kebenaran, dan dorongan untuk mengenal Allah. Artinya, akal dan kecerdasan bukanlah hasil kebetulan, tetapi anugerah ilahi yang sudah ditanamkan sejak manusia diciptakan. Kedua, kecerdasan dalam perspektif Al-Quran. Menariknya, Al-Quran tidak hanya menekankan kepintaran berpikir, tetapi juga kedalaman memahami. Al-Quran sering menggunakan kata yakilun menggunakan akal, yatafakarun berpikir, yatadabarun merenungkan. Contohnya QS Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa cerdas menurut Al-Quran adalah mampu berpikir, memahami makna, dan mengambil hikmah, bukan sekadar menghafal atau mengetahui secara dangkal. Ketiga, sains sebagai jalan mengenal Allah. Dalam Al-Quran, sains tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi jalan menuju kesadaran ketuhanan. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Fenomena alam seperti peredaran planet, penciptaan manusia, dan hukum alam adalah objek sains sekaligus ayat-ayat kauniyah. Artinya, semakin seseorang mendalami sains dengan fitrah yang lurus, seharusnya semakin tumbuh rasa kagum dan tunduk kepada Allah. Keempat, pengetahuan dan tanggung jawab moral. Al-Quran juga menegaskan bahwa ilmu tidak bersifat netral. Ilmu harus diiringi akhlak dan tanggung jawab. QS Al-Isra ayat 36 menyatakan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti kecerdasan bukan untuk kesombongan, ilmu bukan untuk merusak, dan pengetahuan harus membawa kemaslahatan. Dalam perspektif Al-Quran, manusia paling cerdas adalah yang paling sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah dan sesama manusia. Kelima, relevansi bagi kehidupan modern. Di era modern, manusia semakin maju secara teknologi, tetapi sering mengalami krisis makna. Al-Quran mengajarkan keseimbangan, sains tambah iman, kecerdasan tambah fitrah, pengetahuan tambah akhlak. Ketika fitrah diabaikan, ilmu bisa kehilangan arah. Namun, ketika fitrah dijaga, sains justru menjadi sarana membangun peradaban yang beradab dan manusiawi. Sebagai penutup, Al-Quran memandang kecerdasan dan pengetahuan sebagai amanah, bukan sekadar prestasi. Sains sejati adalah yang menghidupkan akal, menyuburkan fitrah, dan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Semoga kita menjadi insan berilmu yang tetap rendah hati dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.